Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Syukur alhamdulillah hari ini Jakarta merdeka. Jakarta bebas dari politik identitas. Jakarta bebas dari cengkraman Firaun yang gagal. Jakarta bebas dari eksploitasi pencitraan, dari syahwat politik Anies yang ngebet pengen jadi capres. Karena Jakarta hanya dieksploitasi untuk syahwat politik, Anies hanya melakukan program pemolesan alias pergincuan saja. Istilah kerennya sih beautifikasi. Seperti hanya beautifikasi untuk orang yang fokus pada wajah saja, maka Anies pun fokus pada kawasan Sudirman Tamrin saja. Karena kawasan ini seperti wajah Jakarta. Dan Anies sering diledek camat Sudirman Tamrin. Seperti bongkar pasang tugu-tugu dari tugu batu, tugu sepatu hingga bambu. Atau trotoar yang diubek-ubek hingga pembangunan halte yang tujuannya lebih ke tempat selfie-selfie saja. Karena itu, meski pembangunan halte belum selesai, dipaksakan diresmikan oleh Anies. Meski kondisinya masih bocor, kalau kata saya sih halte itu bukan bocor, tapi bisa jadi untuk parkir air. Istilah Anies untuk tempat yang terendam banjir. Hari ini Bang Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta disambut oleh warga-warga asli Jakarta. Bukan seperti kemarin yang tajuknya katanya pelepasan Anies, yang dikerahkan justru banyak orang-orang di luar Jakarta. Itu pun juga mencuri momen Car Free Day, sehingga seolah-olah banyak yang datang. Padahal mereka yang berkerumun, ya juga mereka yang sedang menikmati Car Free Day. Bang Heru harus mengembalikan pelayanan Jakarta seperti era Pak Jokowi dan Pak Ahok dulu. Benar-benar melayani warga setulus hati dan seikhlasnya apapun resikonya. Buka kembali balai kota untuk balai warga Jakarta. Kita masih ingat bagaimana dulu setiap pagi warga Jakarta berkumpul dan menunggu Pak Ahok masuk ke balai kota dan melaporkan langsung permasalahan warga Jakarta. Ini yang ditutup di era Anies selama 5 tahun. Borok-borok mau bertemu warga langsung, justru tirai dan gorden balai kota ditutup saat Anies pertama kali menjabat. Bang Heru harus membuka akses bertemu langsung dengan warga Jakarta, menyaksikan sendiri kondisinya, mendengarkan langsung aspirasi mereka, dan merasakan atmosfer keguyupan warga. Jangan membangun tembok pemisah seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Caranya bagaimana bertemu langsung dengan warga ya seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok yang bertemu warga Jakarta yang menunggu di balai kota dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Bang Heru mesti mengembalikan pasukan warna-warni yang menjadi ujung tombak pelayanan Pemprov DKI untuk warga Jakarta. Yang terkenal tentu saja pasukan Orange, PPSU. Pelayanan yang utama adalah kebersihan dan kecantikan kota Jakarta. Ada juga pasukan biru yang bertugas ke masalah perairan, sungai, dan kalau ada genangan air. Ada pasukan ungu yang melayani kalangan yang bermasalah dengan kesejahteraan sosial di Jakarta. Ada pasukan putih yang membantu proses perizinan yang cepat di Jakarta. Ada pasukan pink yang mengurus RPTRA, ruang terpadu ramah anak.
Ada pasukan merah yang bertugas memperbaiki dan membangun rumah-rumah yang tak layak di Jakarta. Ada pasukan kuning yang bertugas memperbaiki trotoar dan jalan-jalan yang rusak di Jakarta. Pasukan hijau yang bertugas membuat Jakarta lebih hijau dengan mengurus tanaman dan taman-taman di kota. Ada pasukan palang hitam yang mengurusi jenazah yang tidak diketahui identitasnya. Pasukan warna-warni inilah yang tidak hanya mengurusi beautifikasi Jakarta cuma Sudirman Tamrin saja, tapi masuk ke gang-gang sempit, ke selokan-selokan yang mampat, ke rumah-rumah yang kumuh, ke kalangan dan kawasan yang selama 5 tahun ini diabaikan dan ditelantarkan oleh Anies Baswedan. Banjir dan macet memang masih menjadi masalah utama di Jakarta. Seperti halnya pesan Presiden Jokowi agar Pak Heru Budi Hartono menyelesaikan banjir, macet, dan masalah tata ruang di Jakarta. Banjir di hari-hari menjelang Anies lengser membuktikan Anies su'ul khotimah, alias menutup dengan rapor merah dalam mengurus Jakarta, alias gagal total mengurus Jakarta. Apalagi akibat banjir itu sampai jatuh korban para pelajar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahum warhamhum. Mengatasi banjir, Bang Heru langsung gerak cepat. Hari pertama bertugas sore tadi bertemu dengan Kementerian PPUPR untuk mengkoordinasi penanganan masalah banjir di Jakarta. Seminggu pertama Bang Heru Budi akan meninjau langsung titik-titik banjir, melihat kondisi waduk-waduk di Jakarta dan sungai-sungai di Jakarta. Bang Heru sudah memetakan ada 3 jenis banjir di Jakarta. Ada banjir karena rob, air laut yang pasang, ada air hujan yang memang ada di Jakarta, dan juga ada banjir kiriman. Fokusnya dia mau mengatasi 3 jenis banjir itu. Bukan banyak berkata-kata dan berteori seperti Anies yang mengatakan hujan adalah air yang jatuh bersamaan. Iya sih, kalau jatuh dikit-dikit namanya ingus. Terus teori air harus dimasukkan ke dalam tanah bukan dibuang ke laut. Atau mengatakan kawasan yang kebanjiran dengan istilah parkir air atau program naturalisasi yang tidak pernah dia kerjakan sama sekali. Untuk mengatasi kemacetan, Bang Heru akan fokus pada pembangunan transportasi publik yang berbasis angkutan massal. Seperti melanjutkan proyek MRT yang rutenya tidak hanya Lebak Bulus kota saja, tapi juga misalnya dari Pulau Gadung sampai Duku Atas. Saya optimis Jakarta akan pulih dengan dipegang oleh Bang Heru Budi. Asal pelayanan dan bekerja seperti era Jokowi Ahok dulu. Dan kelebihan Bang Heru tetap low profile, mampu berkomunikasi dengan baik, tidak perlu meledak-ledak seperti Ahok dulu sehingga bisa digoreng oleh lawan-lawan politiknya. Selamat bekerja untuk Bang Heru Budi Hartono dan syukur alhamdulillah Jakarta sudah bebas dari cengkraman politik identitas, dari cengkraman Fir'aun yang gagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.